Sudah dengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Oke, baik. Cuma warnanya agak merah ya, nggak apa-apa ya. Iya. Warnanya kurang bagus. Coba gini. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita kembali boleh belajar bersama ya di dalam Bible class ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk 2 Korintus, pembahasan kita yang kedua ya. 2 Korintus untuk pembahasan kita yang kedua. Nah, di dalam 2 Korintus ini kita akan membahas beberapa ya. Jadi hari ini kita masuk ke seri yang kedua. Ini termasuk surat di masa sulit gitu ya. Saya memberi judul besarnya adalah SMS, surat masa sulit ya. Nah, baik, kita akan sama-sama mulai. Saya akan share screen. Bentar ya, share screen dulu. Oke, Pak Richard sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Nah, oke. Baik, ini adalah kita punya poster ya. Jadi kita punya poster. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu judul yang saya berikan, judulnya adalah NCM ya, The New Covenant Ministry. Nanti saya akan singkat itu NCM ya. Di dalam tema besarnya adalah SMS ya, the SMS letter, surat di masa sukar itu SMS. Kalau NCM itu New Covenant Ministry. Nah, New Covenant Ministry itu apa? Berarti pelayanan. New Covenant itu berarti perjanjian covenant yang baru atau perjanjian yang baru. Jadi dengan kata lain adalah pelayanan di dalam under atau di bawah perjanjian yang baru di dalam pemikiran atau di dalam pengajaran Rasul Paulus secara khusus yang ditulis di dalam surat 2 Korintus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini adalah judul kita sekilas tentang beberapa hal yang saya mau jelaskan. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat secara khusus memang kita sudah mengerti bahwa surat Paulus 2 Korintus memang ada di dalam perjanjian baru, tetapi kita akan sama-sama melihat bagaimana di dalam beberapa pasal ya, nanti kita akan melihat pengajaran Paulus berkaitan dengan bagaimana dia melihat pelayanannya itu under New Covenant ya, di dalam perjanjian yang baru. Nah, sebab Paulus sendiri adalah orang yang sangat memahami perjanjian lama. Ya, dia sangat memahami dan bukan memahami ya, dia menguasai ya perjanjian lama itu ya, Taurat, hukum Taurat itu ya. Nah, tetapi di dalam pelayanannya Paulus itu berjumpa ya dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik itu ya, perjalanan ya menuju Damsyik itu, kemudian sejak saat itulah kemudian dia boleh diberikan satu pemahaman ya yang baru gitu ya, the New Covenant Ministry. Sebenarnya ini berkaitan dengan waktu dia mengerti, bukan yang lama itu kemudian tidak dipakai, tetapi Paulus boleh klik ya, bahasa sekarang itu klik. Jadi atau dia diberikan pengertian lah oleh Roh Kudus sehingga dia nyambung semuanya. Benang merahnya nyambung gitu ya. Kalau itu jadi secara keseluruhan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, bagaimana dia bisa mempunyai satu pemahaman yang komprehensif. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, saya akan review sebentar dari yang seri pertama ya, review aja sedikit. Nah, di dalam bagian pertama yang kita bahas berkaitan dengan 2 Korintus, khususnya ayat pasal 1 sampai yang ketiga, itu yang saya kasih judul adalah The Testimony. Yang pertama itu judulnya The Testimony, artinya testimoni atau kesaksian ya, kesaksian. Jadi kita melihat dan membaca pasal 1 sampai 3-nya itu di dalam
di dalam ini konteks testimoni. Jadi bagaimana Paulus menyaksikan, Paulus memberitahukan, Paulus menceritakan ya tentang pelayanannya, tentang bagaimana Tuhan menyertai ya dan seterusnya. Nah, di dalam bagian testimoni itu terbagi dengan beberapa poin. Yang pertama, Paulus itu mengucap syukur ya, memulai dengan ucapan syukur. Jadi ini satu ciri khas di dalam surat Paulus. Kalau kita melihat, dia selalu ada salam. Ya, ada salam, dan bagaimana kemudian di dalam salam itu Paulus menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melayani dia. Nah, demikian juga di dalam 2 Korintus, Paulus juga memulai dengan ucapan syukur. Dan kalau kita lihat ucapan syukurnya cukup panjang ya. Jadi kalau itu ayat 3 sampai 11 berarti cukup lumayan ya, cukup panjang 3 sampai 11. Nah, kita lihat di sana apa yang Paulus syukuri. Dia tahu bahwa Tuhan membawa dia dalam sebuah pelayanan yang penuh tantangan, tapi semua dia boleh lakukan, dia boleh kerjakan. Itu dia punya satu pemahaman yang jelas sekali, itu karena kekuatan Tuhan ya, karena ia bersandar pada Allah saja. Jadi ada kata saja yang saya tampilkan, saya tuliskan ya. Jadi 2 kali juga di situ ya, yang mirip semata-mata sudah itu saja. Jadi benar-benar ucapan syukur, Paulus melihat bahwa semua bisa karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu ya, Alkitab mengajarkan kita, Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mengerti ya, semua yang kita boleh lakukan kita harus ingat. Ini sangat kental sekali ya, ini bukan sesuatu yang kita bilang kemudian oh itu sudah menjadi rutinitas yang disebut, tidak, karena memang demikian ya. Itu semua boleh jadi semata-mata karena bersandar pada Allah saja. Karena tanpa Tuhan maka kita memandangnya bahwa tanpa Tuhan ya, apapun yang kita kerjakan meskipun berhasil itu tidak memiliki makna yang berarti ya. Oleh karena itu kita lihat ya, ini ucapan syukur. Yang kedua adalah Paulus kasih penjelasan ya. Ini sebuah surat yang ditulis di dalam 2 Korintus ini, dia kasih penjelasan kenapa dia nggak ke Korintus atau tertundanya kunjungan ke Korintus. Maka di sana kita bisa lihat Paulus kasih sebuah alasan bahwa belum waktu yang tepat. Ya, jadi dia tunggu waktu yang tepat. Untuk apa tunggu? Demi kebaikan jemaat Korintus. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, nanti di 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 2 ayat 11, khususnya nanti di 2 ayat 4, kita bisa lihat di sana Paulus menuliskan ada satu ya statement atau kalimat ya, tulisan. Sebab dalam surat sebelumnya. Nah, surat sebelumnya ini adalah berarti surat yang ditulis yang kedua kali berarti. Nah, kita hari ini kan ada punya 2 Korintus, surat 2 Korintus gitu ya. Sebenarnya ini surat bukan surat yang surat yang kedua begitu ya. Tapi maksudnya ini sudah ada surat sebelumnya ya. Nah, ini surat yang ditulis sebenarnya dikatakan surat penuh air mata. Kenapa penuh air mata? Karena banyak yang menolak Paulus. Ya, jadi banyak menolak Paulus. Nah, kita lihat di sini bahwa bagaimana pelayanan Paulus tidak diterima, bagaimana Paulus tidak dianggap sebagai rasul, bagaimana mereka kemudian mungkin melihat Paulus ada banyak kekurangannya, mungkin secara performance kurang dibandingkan yang lain dan seterusnya, maka di situ ditolak. Ya. Nah, di sini kita lihat maka Paulus bilang, saya sebenarnya mau pergi ya, tapi kelihatannya belum tepat. Maka dia tunggu waktu yang tepat. Nah, oleh sebab itu dia tulis penjelasannya, ya, kenapa dia nggak mengunjungi Korintus. Kemudian bagian berikutnya adalah ini pelayanan di Troas dan Makedonia. Nah, jadi pelayanan di Troas itu Paulus saksikan, ya, tapi dia tuliskan kepada jemaat yang menolak dia, yang melihat bahwa kamu bukan rasul yang dipilih Tuhan, kamu pelayananmu tidak berotoritas begitu dan seterusnya. Tuhan yang tidak menyertai dan seterusnya. Tetapi justru Paulus kasih tahu pelayanan di Troas dan Makedonia. Ya, meskipun kamu melihat saya ya tidak mengakui gitu ya kerasulan saya dan seterusnya. Tapi Paulus ceritakan, kasih tahu bahwa waktu dia melayani di Troas dan Makedonia, itu Tuhan membuka jalan. Tuhan memberkati
Tuhan membawa kami. Nah, di sini sekali lagi nanti saya di surat yang 2 Korintus itu Paulus pakai kami ya. Jadi kami berarti ada saksi juga ya, selain Paulus bukan cuma ngomong sendiri tetapi ada saksi, bisa dikonfirmasi. Jadi Tuhan membawa kami di jalan kemenangan. Jadi artinya di sini adalah berkat Tuhan yang Tuhan menyertai setiap kemenangan ya. Nah, lalu muncul di sana ada satu istilah, kami adalah bau harum yang menyelamatkan dan bau kematian yang mematikan. Ya, jadi ini kita bisa temukan ya. Ini waktu di 2 pasal 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17 nanti kita ketemu ini satu istilah ya yang unik bagi saya. Paulus mengatakan kami adalah bau harum yang menyelamatkan dan bau kematian yang mematikan. Kenapa demikian? Karena Paulus melihat dalam prinsip Paulus itu adalah bagi orang-orang di mana itu Tuhan membuka pintu bagi mereka, buka hati mereka, ya boleh menyelamatkan mereka. Itu berarti kedatangan kami atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan datang ini ya pelayan-pelayan Tuhan itu adalah bau harum. Tetapi bagi mereka ya yang tidak atau di luar dari anugerah itu kami seperti bau kematian yang mematikan. Ya, nanti bisa dibaca lagi sendiri ya, sehingga kita bisa lebih memahaminya. Kemudian juga dijelaskan kemurnian Paulus di dalam memberitakan firman dibandingkan pemberita-pemberita yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Nah, jadi di dalam bagian ini Paulus juga menuliskan kepada mereka sekaligus itu Paulus mengingatkan juga karena di Korintus itu muncul juga banyak pemberita firman ya, dengan kata lain banyak pemberita firman yang cari untung dari pemberitaan firman. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat ya, jadi sejak zaman itu di Korintus itu ya, itu ternyata orang memberitakan firman untuk keuntungan sudah ada. Jadi nggak heran kalau sekarang ya. Jadi sebenarnya kita mesti harus sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita mesti bisa memahami atau kita juga harus dengan ini ya, dengan peka lah, bukan cuma peka ya, tapi harus dengan hikmat Tuhan bisa lihat yang benar, harus bisa membedakan. Ya, kalau di dalam melayani Tuhan itu pemberita-pemberita firman atau hamba-hamba Tuhan yang menyatakan dirinya adalah pelayan Tuhan, tetapi di sana justru sebenarnya mengeruk keuntungan yang besar bagi diri mereka, memperkaya diri dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tidak murni. Ya, Paulus mengatakan ini tidak murni dan ini sebenarnya bukanlah pemberita firman yang sejati. Ya, jadi ini Paulus kasih tahu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini bagian berikutnya itu adalah Paulus memberitahukan di dalam 3:1-3 itu ada satu istilah yang hanya muncul ya di 2 Korintus ini ya. Kalau kita misalnya cari ya, ini istilah surat Kristus ini muncul di 2 Korintus, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, jadi ini Paulus memberitahu ya. Paulus mau kasih tahu bahwa jemaat Korintus itu surat Kristus. Meskipun kalian menolak ya, meskipun di sana ada tantangan menolak. Nah, tentu waktu ini dikasih tahu ke sana, dituliskan juga yang kepada mereka sebagian yang menerima ya. Jadi bukan berarti ditolak dalam arti sama sekali tidak ada yang percaya ya, tetap ada. Maka itu surat ditulis kepada mereka yang murid-murid Tuhan yang pertama kali di sana, yang awal-awal. Nah, maka dikasih tahu Paulus memberikan penghiburan, kekuatan ya, sekaligus murid-murid yang di Korintus bisa melihat ya, bagaimana Paulus melayani dengan setia ya, meskipun tantangan, meskipun ditolak, tetap dia setia. Nah, di sini kita belajar ya. Saya juga belajar dalam hal ini. Seringkali saya melihat bahwa melayani Tuhan ya, kalau ladang susah ya, jangan kita cepat kecewa. Kalau kelihatan tidak banyak orang datang, kelihatan tidak banyak hasil, juga jangan kita mundur. Selama yang kita lakukan itu benar, jalan terus. Ya, nah Bible Class ini menjadi salah satu hal yang ya saya belajar untuk setia. Berapapun yang hadir, Tuhan ingin kita belajar. Saya dipanggil juga untuk boleh melayani Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama. Ya, Paulus dalam bagian ini mengingatkan, jemaat itu surat Kristus. Artinya apa? Ya, karena jemaat dan surat Kristus itu dia dikenal dan dibaca oleh semua orang, ya, ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta tetapi Roh Allah. Jadi perhatikan ya, waktu ditulis oleh pelayanan kami itu maksudnya dia sebagai hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Ya, tetapi yang nulis itu
adalah Roh Allah. Ya, jadi Paulus tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Dia jelaskan ya. Juga bukan pada loh-loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Nah, ini Paulus memberikan satu comparing atau perbandingan itu. Loh itu kan hukum ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan loh-loh batu itu kan dua hukum. Nah, sekarang kalau loh-loh daging hati manusia, berarti itu ketika orang percaya kepada Tuhan, di dalam hatinya itu ada Allah. Itu di sana itu hukum Allah memerintah di dalamnya. Nah, kita bisa melihat ya betapa ini adalah satu gambaran yang sangat indah ya, dan sangat mulia. Ya, sangat mulia. Allah bertata di dalam hati ya. Oke, kemudian yang terakhir itu di bagian pertama adalah sumber kekuatan dari Tuhan. Nah, kesanggupan hanya dari Allah saja. Jadi kembali lagi ditutup dengan ucapan syukur. Ya, kembali syukur. Nanti kita akan melihat ya, sumber kekuatan dari Tuhan itu muncul banyak sekali di dalam 2 Korintus. Ya, jadi kita sudah lihat di bagian pertama, bagian kedua. Dan hari ini kita nanti juga akan melihat bagaimana sumber kekuatan dari Tuhan menjadi atau muncul itu akan ada lagi. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, nah, baik. Ini sedikit review dari sesi yang pertama. Nah, semoga kita boleh diingatkan, kalau yang sudah ikut boleh ingat kembali ya. Nah, kalau yang baru pertama kali ikut, tidak mulai dari nol. Paling tidak punya gambaran sesi yang pertama itu kaitan adalah the testimony, itu judul yang saya berikan, karena di sana Paulus memberikan banyak sekali kisah, kesaksian-kesaksian pelayanan ya, yang untuk boleh menyatakan bagaimana ya Allah boleh mengasihi umatnya, dan juga Allah menyertai pelayanan Paulus karena dia sungguh-sungguh murni motivasinya dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, baik, ini reviewnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini ya. Nah, ini pelayanan yang bagian berikutnya ini ya. Ini ada kaitan nanti sama yang ini ya. Di ini ya. Jadi saya taruh dulu di sini. Kita review dulu sebentar. Ada satu lagi. Ini adalah di bagian pelayanan under PB dibanding dengan under PL. Ya, nah ini mulai masuk dengan kaitan hari ini. Ya, jadi memang ini pembahasan yang minggu lalu, tetapi kita nanti akan lebih kemudian menarik ya, fokusnya gitu diperbesar. Nah, itu menjadi judul kita hari ini. Ya, jadi ministry under perjanjian baru, atau saya kasih New Covenant Ministry ya, NCM. Nah, kita lihat sebentar di bagian testimoni yang bagian akhir. Jadi Paulus juga di bagian pertama kita akan ada di bagian pasal 3 ayat yang ke ini ya, pasal ketiga sebentar. Pasal ketiga ini ya. Oke. Ayat 6 sampai 18 ini dikatakan di sana bagaimana itu pelayan dari PB bukan terdiri dari hukum tertulis tetapi roh. Tadi sudah disebutkan juga itu ya. Nah, hukum tertulis itu mematikan tetapi roh menghidupkan. Kemudian pelayanan under hukum-hukum tertulis disertai kemuliaan Allah. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, saya lanjutkan aja. Pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Maksudnya begini. Pelayanan di perjanjian lama itu kan Tuhan berikan hukum ya, tertulis. Itu pun disertai kemuliaan Allah. Jadi betapa lebih besar lagi kemudian pelayanan yang menyertai pelayanan roh ya, yang boleh bagaimana bukan ditulis juga di dalam batu tetapi dalam hati manusia ya. Kemudian pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. PL itu kan kalau salah apa semua kan langsung di sana langsung Tuhan menghukum dan seterusnya. Karena hukum Taurat itu diberikan ya, itu bagaimana menunjukkan manusia sebenarnya kalau tidak bisa sempurna mentaati ya. Jadi itu sebenarnya akan menunjukkan bagaimana manusia sebenarnya justru akan dipimpin di dalam penghukuman. Ya, tetapi pelayanan itu pun mulia. Betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Ini New Covenant ya. New Covenant ya, pada pembenaran. Kemudian apa yang dulu dianggap mulia tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Nah, perhatikan ya. Ini itu di pasal di pembahasan pertama bagian akhir. Jadi di Korintus ayat 3 ya, yang di pasal 3-nya ya. Nah, nanti kita akan lihat bagian ini itu akan muncul lagi dalam pembahasan kita hari ini. Paulus akan mengangkat isu ini lagi ya. Nah, kemudian lagi
Sebab jika yang pudar disertai kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Nah, ini poin-poin yang Paulus ungkapkan, perbandingan-perbandingan yang coba saya tuliskan untuk kita review ya. Kemudian dia kasih di sana kasih contoh yaitu Musa ya. Musa menyelubungi mukanya agar orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu, tetapi pikiran mereka telah tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca PB tanpa disingkapkan, ya, jadi tumpul, tidak mungkin bisa mengerti PB, ya, kalau tidak disingkapkan. Dan yang bisa menyingkapkan hanya Yesus Kristus saja, ya. Nah, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ini pelayanan under PB dibandingkan pelayanan under PL. Nah, terus nanti Paulus memberitahu, ya, menuliskan bahwa kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan satu saat nanti ya. Tuhan akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini eskatologi hope yang nanti. Sekarang kita sudah menikmatinya, tapi akan mencapai kesempurnaannya nanti pada eskatologi atau pada waktu Kristus datang untuk kedua kalinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Jadi ini ada kaitan ya. Ini kan bisa lihat perubahannya ya. Apa itu dari yang pertama testimoni, kemudian di akhir testimoni mulai lihat pelayan under PB, pelayanan di bawah perjanjian baru dibandingkan under PL. Nah, sekarang kita akan bahas New Covenant Ministry-nya ya. Nah, kita akan bahas dalam pengajaran Paulus secara khusus berkaitan dengan NCM ya, pelayanan under perjanjian baru. Oke, nah, kita akan lihat ini pemahaman Paulus akan prinsip pelayanan ya berkaitan dengan PB ya. Oke ya. Nah, sekarang saya mulai dengan ini ya. Ciptaan baru menjadi awal dari NCM. Ya, ciptaan baru ini, lahir baru ini ya, kita sebagai manusia yang ditebus itu menjadi awal dari NCM. Artinya gini, di dalam perjanjian baru setiap kita boleh melayani, kita boleh datang di hadapan Tuhan menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, harus dimulai dengan ciptaan yang baru. Kalau kita bukan ciptaan yang baru, berarti ini belum, ya, kita belum menerima anugerah, nggak bisa masuk di dalam pelayanan itu, ya. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, baru kita bisa under PB, ya, under PB. Nah, di dalam ciptaan baru ini, di sini itu penting sekali itu kemurahan Allah. Oleh sebab itu, 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, Paulus sudah langsung menuliskan oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Nah, jadi kita di sini ya, boleh melihat hari ini kalau kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan, berarti kita sudah orang percaya ya, berarti kita ciptaan baru. Nah, orang-orang yang sudah dilahir baru kan menjadi ciptaan baru, berarti kita sudah diselamatkan menjadi kaum pilihan Tuhan, maka di sini yang menjadi titik awal kita boleh melayani. Nah, oleh sebab itu setiap orang berarti ya, setiap orang yang sudah diselamatkan Tuhan, menerima anugerah, itu seharusnya dia melayani. Ya. Nah, banyak orang cuma mau menerima anugerah, terus itu stop. Saya sudah baru, ya saya kok gini, saya tidak melayani. Ya. Nah, tapi waktu kita mengerti hal ini, maka kita belajar untuk apa? Untuk kita sudah terima anugerah, Tuhan sudah selamatkan kita menjadi ciptaan baru, ini menjadi awal kita bisa melayani. Tapi malah banyak anak-anak Tuhan yang menyebut dirinya ya anak-anak Tuhan, malah saya sudah ciptaan baru, berhenti aja saya. Padahal sudah dikasih itu momen atau privilege ya, sudah masuk di dalam satu pelayanan under New Covenant. Ya, New Covenant Ministry gitu ya. Nah, jadi kita kalau hari ini sudah boleh mengerti, mari kita belajar ya. Untuk tidak mundur dari pelayanan, tidak mundur melayani Tuhan, tetapi kita makin giat ya, boleh melayani Dia. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tiap kali melayani, kita menarik diri atau kita tidak mau karena sudah terlalu sibuk, hendaklah saya pokoknya menikmati, saya datang ajalah ke gereja, saya beribadah sajalah seminggu 1 kali cukup. Ya, sebenarnya hal ini sayang ya. Ya, atau belum mengerti makna. Ya, saya berharap kita semua ikut Bible class
adalah anak-anak Tuhan yang sungguh melayani Tuhan. Ya, belajar banyak, jangan kemudian berhenti. Belajar melayani. Melayani ya mungkin ada yang terbatas, tak bisa pergi kemana-mana, mungkin juga karena usia dan seterusnya. Ambillah pelayanan yang bisa dikerjakan. Ya, misalnya salah satunya juga kita berdoa. Ya. Jadi itu bisa. Atau hal lain lagi, misalnya dengan memperhatikan, ya, dengan kemudian kita boleh menguatkan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi terlibatlah di dalam melayani. Kalau kita yang masih kuat, kita yang bisa diberikan Tuhan itu masih kekuatan yang cukup, ayo kita kerjakan. Ya, selama masa pandemi ya saya berdoa kepada Tuhan ya. Ini sudah lewat ya, tapi ini kita bisa kesaksian sedikit ya, sedikit aja. Selama pandemi saya belajar itu apa? Kalau memang Tuhan buka jalan dan itu harus pergi, meskipun waktu itu belum boleh pergi, saya akan memberanikan diri pergi. Ya, bukan karena sok-sokan ya, wah nggak takut apa gini ya, nanti nggak takut penyebaran kena dan seterusnya, bukan. Ya, tetapi karena apa? Karena kita percaya ya Tuhan kalau ada kesempatan dan itu harus pergi, kita belajar untuk mentaati. Ya, oleh kemurahan Allah ya kami menerima pelayanan ini. Perhatikan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Ya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, perhatikan ini ada kaitannya sama yang tadi ya, maka review itu penting ya. Jadi Paulus tadi ada bicara kan ada orang yang melayani menjadi pemberita firman itu untuk agenda pribadi. Nah, berarti di sana itu bisa memalsukan firman karena bukan untuk kehendak Tuhan, tidak sesuai berarti palsunya. Jadi tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, perhatikan, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, jadi kita lihat bagian di sini Paulus memulai satu kalau kita bisa melihat ini adalah di situ ada hal-hal ya yang bagaimana dia harus bersikap gitu ya. Nah, yang bagian pertama itu hal-hal yang mungkin nuansanya lebih negatif gitu ya. Tetapi berikutnya menyatakan sebaliknya berarti menjadi lebih positif ya. Nah, kita akan sama-sama lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita akan belajar ada alasan melayani yang salah. Jadi banyak orang melayani tetapi alasannya salah ya. Misalnya ya, salah satu contohnya kalau kita ketemu itu misalnya gini ya. Oh, gereja memerlukan saya. Ya, saya melayani karena gereja perlu saya. Nah, ini kadang-kadang kelihatannya ini, oh nggak apa-apa harusnya kan ya, kan memang gereja membutuhkan saya melayani ya saya melayani. Nah, tetapi harus hati-hati ya, jangan sampai saya menjadi ini ya, yang menjadi senternya. Nah, aktualisasi diri. Ya, ini juga hati-hati. Ya, kadang orang bilang nggak apa-apa kan ya, daripada yang salah lebih baik dia mengaktualisasi diri di gereja kan enggak apa-apa. Ya, dia jadi worship leader, dia mungkin membawakan renungan, dia maju ke depan kesaksian, dia berdoa. Nah, enggak apa-apa, kasih kesempatan untuk aktualisasi diri. Nah, ini adalah kadang-kadang mendorong banyak orang melayani, ya. Nah, tapi kita bisa lihat ya, sebaiknya bukan karena ini. Ini sebenarnya alasan yang tidak tepat. Ya, alasan yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itu, alasan melayani yang benar itu harus menyadari saya boleh melayani semata-mata oleh kemurahan Tuhan saja. Jadi ini yang mendorong kita melayani. Ya, tidak ada alasan lain, berarti di sana itu semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Jadi waktu kita mau melayani, bukan berarti gini, kalau kita menyadari itu karena anugerah Tuhan, maka sebenarnya kita tidak berani nolak. Kalau Tuhan telah membuka jalan, saya sudah menggumulkan juga baik-baik, dan ini adalah satu hal yang Tuhan ingin ya saya lakukan, maka saya tidak berani menolak. Nah, di dalam kitab suci kita bisa lihat banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan selalu menolak. Jangan saya, jangan saya, jangan saya.
Ya. Nah, tapi kita lihat mereka yang jangan saya, lihat ujungnya apa? Tuhan itu memberikan akhirnya dari dikasih tahu, nggak ngerti, dikasih tahu lagi masih alasan. Akhirnya kan berbuat Tuhan memberikan sesuatu yang mengagetkan dia. Kalau Musa gitu langsung wah kaget ya waktu lihat tangannya itu kemudian sakit. Gitu ya. Nah, kusta gitu, wah ngeri dia. Oke, sudahlah saya melayani. Nah, kadang-kadang banyak orang juga begitu. Tuhan mau dia melayani, tapi dia nggak mau melayani dan terus-menerus Tuhan kasih kesempatan nggak mau. Nah, nanti kalau sudah agak keras gitu, baru sadar. Nah, kita belajar jangan demikian ya. Kita belajar Tuhan sudah beri saya anugerah, saya boleh menjadi ciptaan yang baru, new creation, ya, ciptaan yang baru. Maka ini adalah satu anugerah besar. Ini belas kasihan kemurahan Allah yang besar, ya. Maka Tuhan mau saya melayani. Ada satu kesempatan ya, gereja Tuhan ini ya, ada apa namanya, perlu ada orang-orang yang boleh melayani. Nah, kita bisa melayani di sana itu bukan karena gereja perlu saya, tetapi karena ini ladang Tuhan, maka saya boleh ke sana karena Tuhan telah memberikan kemurahannya. Maka saya mau, ya, saya bersedia. Nah, jikalau kita mempunyai konsep yang demikian, saya kira ya, kalau seluruh umat Tuhan punya konsep demikian, nah saya kira banyak orang akan, kita tidak kesulitan penata layan, dan ada dannya. Dannya apa? Setiap penata layan itu pasti ngerti kenapa dia melayani. Nah, sehingga di sana kita bisa lihat semua orang yang datang melayani karena dia lihat ya, ini semua karena kemurahan Allah, maka tidak ada diri di sana yang ditinggikan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini menjadi dasar melayani yang benar, yaitu memahami betapa berharganya kita boleh melayani Tuhan. Nah, saya ingin kita bisa mengingat ini ya, sampai selama-lamanya tentunya. Ya, oleh sebab itu saya mendorong kita yang belum melayani, ayo melayani. Ya, karena kita sudah Tuhan jadikan kita ciptaan yang baru. Ya, mari kita melayani. Nah, dasar kita melayani yang benar ya, karena Tuhan telah memberikan kita atau menjadikan kita ciptaan yang baru. Ya, ini anugerah Tuhan yang besar. Ya, ini Tuhan sudah kasih kita masuk ke dalam satu status gitu ya, yang baru ya. Ya. Nah, di sini yang memberikan kepada kita ya, itu kesempatan boleh melayani Tuhan. Nah, betapa berharganya ini boleh melayani Tuhan. Ya, mari kita melayani Tuhan. Nah, di dalam New Covenant Ministry ini kita harus mengerti setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita melayani Tuhan itu adalah momen yang berharga. Oleh sebab itu, mari kerjakan baik-baik. Mari kita meresponi Tuhan dengan hati yang gentar, dan kita boleh berkata ya, sama seperti Yesaya, Tuhan yang utus aku ya di sini. Ya, nah di sini kalau kita lihat kemurahan Allah itu di dalam terjemahan Inggrisnya itu adalah belas kasihan, ya, mercy, ya, mercy. Jadi ini adalah satu belas kasihan yang Tuhan lihat kita, ya, Tuhan kasih kita. Ini juga kok ada makna grace di sana, grasi apa anugerah Tuhan di sana. Kemudian kita bisa lihat juga makna itu tidak kami tidak tawar hati, itu do not lose heart ya. Ini di situ makna di dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Itu menunjukkan kepada kita itu bahwa ada kaitannya tidak tawar hati itu artinya ya di dalam kita melayani pasti ada tantangan. Waktu kesulitan datang jangan kita menjadi tawar hatinya. Sebaliknya, kalau kita mesti bersuara dan kita mesti boleh menyatakan sesuatu yang harus kita kerjakan, jangan tawar hati. Jangan kemudian menjadi menjadi dingin, ya, menjadi kemudian kecewa, menjadi mundur, terus meninggalkan Tuhan. Jangan ya. Nah, bagaimanapun ya, kadang-kadang kita dalam pelayanan itu banyak kecewa. Kadang kita bisa melihat ya, selama di dunia ini ya memang banyak kecewanya, ya. Tapi mari kita belajar untuk apa? Untuk tidak sampai kehilangan hati, gitu. Ya, hati. Kalau hati hilang gimana? Ini tawar hati itu hatinya hilang kalau dalam bahasa Inggris. Hatinya hilang. Ya sudah tidak ada hati. Wes kamu mau jadi apa? Terserah kamu dah. Ya, kamu mau jadi apa? Terserah kamu. Aku sudah tidak peduli lagi. Ya. Nah, di sini Paulus bilang. Harusnya dia bilang sama Korintus, kamu kalau nggak mau ya sudah.
Ya, kamu kira kamu siapa? Ya, sudah terserah. Aku wis tak lepas saya kamu, nggak usah hatiku sudah tidak ada di kamu. Tinggalkan aja kamu. Paulus tidak. Paulus bilang dia ingat oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Bayangkan ya, Paulus itu dia tahu loh mengapa dia melayani. Karena kemurahan Allah. Maka dia lihat ya betapa dia ini pelayanan yang sangat berharga yang Tuhan boleh percayakan kepada dia. Ya, dan bagaimana dia sudah boleh diselamatkan Tuhan ya, boleh melayani Tuhan. Maka dia tidak tawar hati. Ya, kemudian dia tetap sebaliknya dan seterusnya ya, kami tetap menyatakan kebenaran. Ya, sama seperti dia melayani di Korintus ini ada satu surat pengembalaan yang cukup ini ya, makanya surat air mata gitu ya, masa-masa yang susah ya, masa-masa yang sulit ya. Saya belajar ya di dalam masa saya mempersiapkan ini, saya juga belajar di dalam melayani itu ada masa-masa yang sulit, ada yang susah, kadang kita melihat bahwa aduh kondisi yang mungkin tidak sesuai ya dengan harapan-harapan kita begitu ya. Kita mau memperjuangkan sesuatu tapi tampaknya sia-sia gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Paulus mengingatkan juga ya, bagaimana tetap kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan kita boleh menyatakan kebenaran Tuhan. Spurgeon mengatakan begini ya, berkaitan dengan menyatakan kebenaran. If heaven has given you a message, speak it out as he ought to speak who is called to be the mouth of God. Jadi kalau Tuhan memang memberikan kepada kita berita yang harus disampaikan, bicaralah. Sampaikanlah. Katakanlah. Meskipun mungkin banyak telinga tidak kuat dengar. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita di dalam bagian ini seringkali sebagai gereja Tuhan, kita melihat bahwa di dalam melayani mesti ada kasih. Ya, di dalam melayani mesti pikir itu semua ya supaya ya semua baik-baik dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat, bukan itu salah ya, dikasih Tuhan. Tapi kita mesti belajar juga bahwa kalau Tuhan ya memberikan kepada kita, mengingatkan kita hal-hal yang keras, ya, kita mesti dengar. Kalau itu benar, kalau sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana itu Tuhan inginkan, bagaimana itu semua tidak melenceng dari kitab suci. Kenapa kita mesti tolak? Betul nggak? Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai natur kita sebagai manusia, biasa kita nggak mau, ya. Biasa kita cenderung, saya sudah benar. Nah, seorang hamba Tuhan pernah berkata ke saya, yang saya sebut aja ya, Pendeta Yosef Tong ya. Waktu saya studi S2, pas dia yang ngajar, ya, dia ada sebut satu kalimat begini. Ya, dia bilang kalau seseorang ya, kemudian dia menyatakan diri bahwa saya ini paling benar. Katanya itu ya kita mesti hati-hati gitu. Ya. Jadi kalau saya ini paling benar, itu mesti hati-hati. Kenapa ya? Apalagi kalau ditambahi kalimat awalnya mungkin dikatakan begini. Saya ini paling benar, sudah harus hati-hati, sudah berdiri di jurang. Ya, sudah ditambahi lagi. Ya, cuman saya paling benar, yang lain salah. Itu katanya sudah jatuh ke jurang. Ya, kita memang bukan yang paling benar. Betul ya. Nah, kondisi yang seperti ini, tapi pada saat yang kita mesti mengingatkan diri kita sendiri itu apa? Ya, kita dipanggil Tuhan menyatakan kebenaran. Kita jangan taruh diri kita rasa paling benar. Katanya pada saat yang sama kita taruh apa? Kebenarannya kepada firman Tuhan. Nah, ini menjadi satu jalan yang paling bagus. Ya. Firman Tuhan yang membimbing. Firman Tuhan yang menolong. Maka kita mau ikut firman Tuhan. Nah, di situ bisa ada satu hal yang benar yang boleh kita kerjakan ya. Jadi kita bisa lihat dasar melayani itu adalah kita mesti lihat ya bagaimana anugerah Allah ini menjadi dasar yang pokok. Nah, di dalam melayani akan ada banyak kesulitan. Meskipun kondisi sulit, jangan lupa untuk tetap menyatakan apa yang benar. Nah, tetapi kita bisa belajar dari Paulus di sini, ini adalah satu hal yang indah. Banyak orang itu ya, dia mau nyatakan kebenaran, tapi dia sendiri kemudian tidak mau berkorban di dalamnya. Dia meninggalkan, dia dan seterusnya. Atau paling parah sudah tidak mau tahu. Tapi kita bisa melihat ya, Paulus di sini dia melayani. Dia memang menegur ya, dia membimbing, dia menggembalakan ya dengan penuh air mata, dengan tetap dia menyatakan kalau
bagaimana membimbing, bagaimana menegur, mengajar dan seterusnya. Dia hadir di saat dia tidak tinggalkan. Ya, saya lihat ini adalah satu teladan yang sebenarnya itu Paulus meneladani Kristus gitu ya. Saya melihatnya. Tuhan Yesus itu meneladani Tuhan Yesus itu dia yang mengasihi kita. Semestinya ya kita bisa kasih Tuhan kepada kita. Itu ya, dia sebenarnya bisa tinggalkan kita. Ngapain repot-repot datang ke tengah dunia ini? Benar nggak? Tapi Tuhan mengasihi kita, dia ajar kita, dia pukul kita, dia tegur kita, tetapi dia juga mati untuk kita. Nah, inilah seharusnya menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh mempunyai satu sikap yang demikian. Ya, baik, ini bagian yang slide ini ya. Saya lanjutkan berikutnya. Sekarang kita lihat ya, tetap masih di dalam ini ya, ciptaan baru di pasal 4. Nah, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus kasih tahu kepada tulis surat kepada jemaat di Korintus alasan penolakan terhadap Injil. Kita bisa lihat ya. Jadi dikasih tahu alasan penolakan terhadap Injil itu alasan yang diberikan itu Injil tertutup bagi mereka yang akan binasa. Ya. Jadi menolak orang yang apa? Menolak terhadap Injil itu bukan karena alasan-alasan yang bersifat praktis begitu. Tetapi kita bisa lihat ini Paulus memberikan alasan yang bersifat teologis. Ya. Jadi kalau ada orang menolak Injil, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang memberitakan Injil, yang PI enggak cemu-cemu ya kepada keluarga, itu jangan kecil hati. Ya. Sebab kalau mereka masih tertutup juga, perhatikan ya, kalau masih tertutup juga, ya maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Keras nggak? Keras. Ya. Nah, kenapa demikian? Kita lihat ini. Dikasih tahu, Paulus kasih tahu begini. Itu sebenarnya karena pikiran mereka itu telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil atau kemuliaan Kristus. Jadi mereka itu buta. Nah, kalau mereka sudah dibutakan, bagaimana mereka bisa lihat? Nah, untuk mereka itu bisa melihat, mereka harus dicelikkan dulu. Nah, ini pikiran ini berarti kaitan dengan kerohanian gitu ya. Dicelikkan mata rohaninya buta. Mainnya buta ya. Itu harus dibereskan dulu. Nah, bagaimana membereskannya? Sekali lagi, new creation. Ciptaan yang baru itu ya, lahir baru itu, karya Roh Kudus itu. Oke ya. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi kalau ada orang menolak Injil, jangan terlalu kecewa dan juga jangan kemudian apa ya? Saya hilang lost heart itu ya. Dan enggak usah udah. Jangan. Selama ada kesempatan. Nah, ini melayani kan, selama ada kesempatan dengan tulus dan sikap yang sama, dengan jujur, dengan kasih yang sama, tetap menjangkau. Ya, tetap meskipun kita dimarahi, kita mesti tetap pergi melayani. Karena mereka masih buta. Mereka belum mengerti. Ya. Nah, kita enggak tahu. Paulus tulisnya begini, 4 ayat 3, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini ya, kalau kita lihat, ini ada kini ya, jika ya. Kalau kursor saya bisa kelihatan ini ya. Coba saya lihat di sini bisa nggak nulis. Oke, bisa ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jika. Nah, jika ini menunjukkan satu ya, apa ya, satu proses yang bukan cuma satu kali terus ditinggal. Ya. Ini adalah terus-menerus ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, berarti ada satu action yang terus dilakukan. Kenapa? Karena Paulus juga bukan Tuhan. Dia juga tidak ngerti siapa mereka yang akan binasa. Tetapi dia harus pergi memberitakan Injil. Nah, itu tugas kita. Meskipun waktu kita pergi ya, waktu dia belum Tuhan celikan mata rohani. Hatinya masih keras, sikapnya masih keras. Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus tetap punya sikap yang sama, ya, kita tetap beritakan yang benar, ya, kita tetap mengasihi dia, ya, selama ada kesempatan tetap kerjakan, ya. Nah, jadi kita bisa lihat karena kalau mereka belum dicelikan ya pasti tidak bisa lihat. Nanti ya,
kesaksian banyak sekali ya. Mereka ada ngomong dulu ya, itu hamba Tuhan itu datang ya, melayani saya marah-marah dia, saya ini. Tapi waktu dia sudah dicelikan Tuhan, dia langsung mengingat itu seumur hidupnya. Waduh, saya dulu jahat sekali ya. Saya dulu kurang ajar ya sama kamu dan seterusnya. Terus dia akhirnya menjadi seorang yang sangat mengasihi bahkan mendukung sekali pekerjaan Tuhan. Ya, nah kita bisa lihat kenapa? Karena dia sudah dicelikan mata rohaninya. Kalau belum ya nggak bisa. Ya, lanjut. Jadi kita belajar dalam bagian ini ada target ya atau sasaran di dalam pelayanan. Jadi penting untuk mengerti ya kepada siapa Tuhan mengutus kita pergi. Ya, kepada siapa Tuhan mengutus kita pergi. Nah, kita memang gini ya, mereka yang diselamatkan itu mereka yang memang Tuhan sudah celikkan mata rohaninya. Mereka yang belum Tuhan celikkan mata rohaninya, ya tentu mereka akan menolak terhadap Injil. Ya, tetapi pada akhirnya kita akan lihat kalau yang binasa ya karena memang tertutup bagi mereka karena Tuhan tidak celikan mata rohaninya. Ya, jelas ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita melayani, kita harus mengerti hal ini supaya apa? Waktu kita pergi melayani, kita tahu. Saya tidak tahu siapa yang Tuhan pilih dan siapa yang Tuhan tidak pilih, kan gitu kan ya. Tapi saya pergi melayani. Nah, waktu saya melayani, ya saya melayani ya seperti apa seharusnya Tuhan perintahkan. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Berarti semuanya saya pergi. Tapi waktu terjadi penolakan Injil, kita mesti melihat bagian ini bukan berarti gagal. Ya, bukan berarti gagal. Tapi kita mungkin lihat, oh, mungkin ini masih tertutup. Ya, tapi kita pergi. Sampai seumur hidup kita pergi dan pada akhirnya dia sudah dipanggil Tuhan dan tetap saja dia menolak. Kita mengerti bagian ini. Berarti apa? Berarti ia tertutup, Injil ini tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, ini satu pernyataan yang sifatnya agak aktif, Bapak Ibu sekalian. Ini menurut saya satu statement yang cukup keras ya. Kita mungkin sulit mengerti kalau ini adalah orang-orang yang keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mungkin kita akan sangat susah mengerti. Masa Allah itu ada menyiapkan orang itu Injil tertutup, ya tidak mau selamatkan mereka dan mereka tertutup supaya mereka binasa. Ya, nah, tapi ini pernyataan Alkitab dan kita mesti terima. Ini tegas, ini keras. Ya, memang demikian adanya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini nanti kita lihat ya, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri waktu di sini di Roma 9 nanti baca ya. Cukup jelas di sana. Ya, cukup jelas di sana. Roma 9 itu nanti dikasih tahu yang Tuhan pilih dan yang Tuhan tidak pilih. Itu bahasanya kalau di dalam Inggris itu ya kaum pilihan dan kaum yang bukan pilihan ya, di elect sama the reprobate ya. Jadi orang-orang yang dipilih dan ditolak kira-kira begitu ya. Jelas. Itu prinsipnya itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah menetapkan itu jelas. Jadi kita bisa baca itu di Roma 9 dan yang tulis juga Paulus ya. Nah, dengan singkat ini maka di 2 Korintus itu kita lihat bahwa pemahaman yang sama artinya sinkron ya. Paulus punya pemahaman jelas ya, jelas sekali dia mengerti hal ini. Ya. Nah, saya mau kutip John Calvin bilang begini, ini bagus Bapak sekali. The blindness of unbelievers in no way detracts from the clearness of the gospel. For the sun is no less resplendent because the blind do not perceive its light. Ini John Calvin bilang. Bilang apa John Calvin bilang begini ya. Dia bilang dia samakan gitu ya, the blindness of unbeliever itu ya. Banyak orang yang tidak percaya itu ya, yang buta itu ya, yang rohaninya buta itu ya. Ya, itu mereka sama sekali karena mereka tidak bisa melihat, itu bukan berarti menjadikan itu Injil nggak jelas. Bisa ngerti ya? Sekali lagi ya, orang-orang yang buta rohani itu, yang kemudian dia menolak Injil itu, ya kebenaran Allah itu bukan berarti sama sekali itu tidak menjadikan Injil nggak jelas. Ya, dia kasih compare itu apa? Perbandingan itu ya. Seperti matahari itu loh, nggak kurang itu sinar kemuliaan cemerlangnya, sinarnya itu matahari itu sinarnya itu ya, itu nggak kurang itu ya, karena itu orang buta nggak bisa lihat dia punya cahaya, bisa jelas ya compare-nya ya. Nah jadi bagi kalau orang buta itu dia nggak bisa lihat cahaya matahari ya karena dia buta,
Bukan berarti karena kemudian dia buta, kemudian cahaya matahari menjadi tidak terang, menjadi tidak cemerlang gitu. Enggak. Nah, sama. Jadi waktu Injil itu ditolak, bukan karena Injil tidak jelas. Bukan karena Injil tidak mulia. Bukan karena Injil itu mereka itu belum dikasih sampai mengerti kurang, bukan. Karena pikiran mereka itu buta. Ya, belum dicelikkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengerti hal ini ya. Ciptaan baru menjadi awal dari New Covenant Ministry. Itu adalah satu anugerah yang besar. Kita boleh menjadi anak Tuhan yang sudah kita sudah dicelikkan mata rohaninya, sehingga kita sekarang bisa lihat. Nah, waktu kita bisa lihat, itu seharusnya membuat kita, Tuhan, saya syukur tidak habis-habis, Tuhan, saya tak melayani Tuhan. Tuhan, saya doa, Tuhan ingin saya kerja apa? Tuhan gerakkan saya apa? Sesuai dengan firman Tuhan, saya pergi melayani. Kan begitu harusnya. Ya, tapi kalau misalnya sudah dicelikkan mata rohani, wah, saya sudah bisa lihat sekarang. Terus gimana? Ini ada pelayanan. Nggak mau Tuhan, saya sekarang mau duduk-duduk sini aja. Saya enak. Aduh, capek Tuhan. Aduh, nggak mau. Aduh, nggak ini. Aduh, ini. Aduh, ini. Aduh, itu. Itu tanda tanya besar. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan ayat yang sampai ayat yang keempat ya. 4 sampai ayat yang keempat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini masih yang ciptaan baru ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan yang saya kasih tanda tebal dan yang saya kasih warna merah. Itu ada maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kita fokuskan di yang warna merah ya. Nah, warna merah itu fokus di sana itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kehendak Yesus. Nah, perhatikan lagi. Dari dalam gelap akan terbit terang. Berarti ada kaitan ya. Nanti akan dibahas di bagian kanan. Kemudian terangnya bercahaya. Kemudian terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bagian yang hitam itu dari posisi kita, bukan diri kami ya. Nah, kemudian Allah telah berfirman kepada kita berfirman kemudian ya. Nah, di dalam hati kita supaya kita beroleh. Nah, itu ya, itu berarti. Tapi yang bagian merah itu kaitan dengan Kristus. Meskipun tidak ada yang tidak ada tulisan Kristus, tetapi itu Kristus, terangnya bercahaya. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Termasuk dari dalam gelap akan terbit terang. Itu hanya mungkin ya, hanya bisa terjadi satu-satunya di dalam Kristus. Ya, jadi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagian di sebelah kanan ya, pusat pemberita Injil. Ya, jadi di dalam bagian ini ada ministry ya, jadi New Covenant Ministry. Di dalam pelayanan New Covenant, itu berarti kita memberitakan Injil. Perjanjian yang baru ini, siapa yang diberitakan? New Covenant. Harus ingat, sangat jelas, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi ya, ini jelas, saya kira tidak sulit ya. Pusat pemberitaan ini sangat jelas harus Yesus Kristus. Jadi tidak bisa nawar ya. Ya, tidak bisa nawar. Ya. Yang lain tidak bisa nawar. Nah, namun ada tapinya. Tapinya apa? Ini tapinya. Tapinya adalah kita harus tahu menempatkan pusat dengan benar. Ya. Jadi banyak orang, termasuk juga banyak gereja, itu pusatnya benar. Pusat pemberitaan Injilnya benar. Yesus Kristus. Tapi dia naruhnya itu tidak benar. Ya, naruhnya tidak benar. Kenapa? Yang harusnya benar gimana? Paulus kasih tahu, lihat ya. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Perhatikan ya.
Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, banyak orang, banyak gereja selalu kalau misalnya dia memberitakan Injil itu selalu bilang apa? Wah, Tuhan memberkati saya dengan limpah. Dulu saya begini, begitu, dan seterusnya. Sekarang saya begini, luar biasa. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan seperti ini. Ayo kamu ikut Tuhan, dan seterusnya. Wah, gitu. Kita lihat pusatnya siapa? Ada Yesusnya, tapi pusatnya siapa? Ya, Yesus Kristus pusatnya harus sebagai Tuhan. Perhatikan ya. Itu langsung dikontraskan kami sebagai hamba. Nah, ini loh. Kami ya, sekali lagi ini saya pakai Paulus pakai kami, selalu mereka semua. Jadi tim dari rekan-rekan sepelayanan Paulus di sana ya. Dia termasuk membawa sana ada rekan-rekannya Timotius gitu ya, seterusnya. Nah, kita lihat kami sebagai hamba. Nah, jadi di sini kita lihat ya, pusat harus jelas, termasuk di dalam kita melayani, di dalam seluruh kita punya hidup ya, melayani Tuhan, jangan geser. Dan harus hanya Yesus. Ada banyak orang itu dia menempatkan Yesus sebagai pusat, nggak benar. Yesus Kristus tapi ada plus. Suka semua yang plus. Ya, semua mau ada plusnya, ada bonusnya. Nggak cukup cuma Yesus Kristus ya. Yesus Kristus plus. Nggak tahu plus apa. Ya, plus Injil yang lain ya, plus kesaksian atau plus apa ya. Jadi yang banyak plusnya boleh ditambah-tambah ya. Nah, tapi kita lihat di sini Paulus bilang jelas hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan ya, yang menguasai, yang memegang seluruh hidup kita. Dia yang mengatur saya, bukan saya mengatur Tuhan. Tuhan atur saya. Tuhan mau apa, saya jalan. Nah, ini harus kita bisa sadari sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ayo, berani nggak kita berdoa? Tuhan, aturlah hidup saya. Berani nggak? Ayo kita 1, 2, 3 ya. Saya stop sharing dulu ya, supaya ada sedikit ya. Yuk, kita sama-sama yuk. Kalau mau buka mic, boleh ngomong sama saya. Tuhan, aturlah hidup saya. 1, 2, 3. Tuhan, aturlah hidup saya. Aturlah hidup saya. Jangan Tuhan, saya mau atur hidup saya sendiri. Banyak kita kan nggak berani ngomong, Tuhan saya mau atur hidup Tuhan. Nggak berani kan? Nggak berani. Tapi kan banyak ngomong apa? Tuhan, saya tak atur hidup saya sendiri. Itu sama dengan Tuhan nggak usah ikut campur saya ya. Saya atur Tuhan aja, mau apa. Ya, jadi jangan. Kita belajar berkat Tuhan, aturlah hidup saya. Tuhan aturlah bagaimana saya mesti melayani. Tuhan aturlah bagaimana saya mesti ibadah. Aturlah saya, aturlah saya, aturlah saya. Harusnya begitu. Ya. Nah, ini keras nih. Agak. Tapi biasa orang menganggap saya kurang keras karena masih lembut. Ya, enggak apa-apa, tapi kita harus lihat beritanya mesti keras, ya. Kita minta Tuhan. Karena itu baru Tuhan jadi Tuhan. Ya, kalau enggak kita sendiri yang akhirnya mau mengambil posisinya Tuhan ya. Enggak boleh ya. Mari kita tetap menjadi hamba. Hamba itu tidak mempunyai hak ya, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik ya. Kita ini adalah hamba. Oke? Ya, hamba ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini dikasih tahu, nah, berita Injil yang benar. Nah, di situ Allah telah berfirman. Nah, berarti di sini ini adalah berita Injil, firman Tuhan yang dinyatakan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ini bicara tentang Allah turun ke dunia. Inkarnasi Kristus. Allah turun ke dunia. Ini kaitan juga tetap dengan Yesus Kristus. Sang terang itu telah datang, dan dia telah datang ke tengah dunia ini supaya kita apa? Dan dia bercahaya di hati kita. Perhatikan ya, ini ada kaitannya semua. Tuhan terang datang, Tuhan berikan anugerah, kita jadi ciptaan baru, maka hati kita yang gelap jadi terang. Terang datang memenuhi hati kita, dan kita boleh beroleh kemuliaan Allah. Beroleh Kristus ya. Kita beroleh Kristus. Kristus ada di hati kita, berarti kita dapat Kristus. Nah, berarti itu Kristus adalah kemuliaan Allah. Ya, nah ini berita Injil yang benar. Inilah yang mesti kita terus seumur hidup kita ingat baik-baik ya, dan kita jangan malu menyaksikan tentang berita Injil yang sejati. Jangan berpikir bahwa wah sudah bosen lah Pak, kita berita Injil kok yang begini orang tidak mau lah. Kita mesti kasih tahu dia butuhnya itu
Butuhnya apa? Dia butuhnya kan dia sakit, dia sembuh lah. Dia sekarang lagi susah, kita carikan jalan. Boleh, bukan tidak boleh. Ya, tetapi jangan lupa, jangan jadikan itu sebagai kita punya metode ya. Nah, jadi kita harus ingat berita Injil jangan digeser, tapi kesaksian hidup kita menolong dia agar membantu mereka yang masih lemah itu boleh melihat Kristus ya di dalam kesaksian hidup kita boleh. Tetapi berita Injil harus kasih tahu. Allah turun ke dunia, dunia ini sudah berdosa, engkau berdosa. Engkau mesti bertobat, kalau tidak ada harapan. Tuhan datang dunia menyelamatkan kamu, dia mati di atas kayu salib, ya, menanggung dosa-dosamu. Ya ini anugerah Tuhan. Ya kalau Tuhan gerakan hatimu, ya kau terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu mesti harus kita sampaikan. Sederhana, kata-katanya juga enggak rumit-rumit, ya, enggak perlu di apa itu namanya disusun sampai tambah ini tambah itu gitu ya. Ya pokoknya harus jelas gitu ya. Nah, Tuhan bekerja. Karena Roh Kudus yang akan bekerja. Ya, itu berita Injil yang benar. Jadi berita Injil enggak pernah berubah ya sampai nanti Tuhan datang kedua kali berita Injil tetap sama. Jangan kerasa itu ini sudah usang lah tambah sedikit. Ya, ditambah apa lah ya, ditambah sedikit ya. Injil Kristus ya plus apa? Wah, kalau ikut Yesus itu sukses. Itu kan jadi lebih menarik gitu ya. Kalau sekarang mungkin lain. Nah, sekarang mungkin zamannya media sosial itu ya mungkin ya supaya lebih terkenal. Ayo menjadi orang-orang yang kita beritakan Injil Kristus supaya kita bisa aktualisasi diri di medsos gitu ya. Plus apa? Terkenal. Plus apa? Wah, dipuja-puja. Plus apa? Wah, itu nah benar itu ya. Ya, jadi kita mesti Injil yang benar ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini lanjutan bagian kedua kita akan bicara soal kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus ini bicara di dalam kaitannya dengan NCM itu adalah menjadi kuasa ya, power dari New Covenant Ministry. Ya. Jadi pelayanan di dalam under New Covenant kita lihat ya, Yesus Kristus sudah bangkit. Dan itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Paulus bahkan mengatakan ya, kalau kita Yesus Kristus mati dan kemudian dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percayamu. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus itu adalah kuasa ya yang menyertai dalam pelayanan under perjanjian baru ya. Dalam arti maksudnya kita bisa melihat kita beritakan Kristus yang bangkit itu. Ya, itu menjadi satu iman percaya kita yang bukan saja mendorong ya, tetapi itu memberikan kepada kita satu kuasa ya dalam melayani Tuhan. Nah, 4 ayat 7 ini dimulai begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat, bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini saya berusaha untuk tampilkan dengan jelas nats ini supaya kita bisa baca. Ini perhatikan ungkapan-ungkapan Paulus ya. Ini bagus ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ya. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, saya lanjut. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kematian, kebangkitan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, perhatikan di situ ada kalimat yang tidak boleh dipisah ya. Diserahkan kepada maut bukan titik tetapi karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Nah, kamu itu siapa? Tulisan kepada jemaat di Korintus berarti kamu jemaat di Korintus. Jadi dalam bagian ini, Paulus mau mengingatkan, meskipun kami ada dalam situasi yang penuh kesulitan, bahkan itu ancaman maut, ya di dalam pelayanan kami kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi kami tetap boleh mengerjakan. Ya, nah kenapa? Karena dia melihat ini ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Nah baik, saya akan lihat bagian yang pertama. Sebentar ya.
Kita lihat di sini ya, coba perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu. Nah, Paulus menggambarkan kekuatan yang melimpah-limpah itu yang tadi saya bahasakan gitu. Itu ada bentuk semacam antara ditindas tapi tidak terjepit, apa ya? Istilahnya sesuatu yang bersifat dalam kesulitan tetapi juga tidak sampai kesulitan itu kemudian menyebabkan mereka kemudian tidak bisa lepas dan seterusnya. Tapi itu bukan berarti tidak ada kesulitan ya. Ini Paulus menggambarkan kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu seperti itu. Bukan seperti gambaran banyak orang bahwa ketika dia bagaimana kamu bisa melihat kekuatan Allah yang melimpah-limpah menyertai hidup. Wah, kalau segala sesuatu yang spektakuler itu terjadi gitu ya. Kalau kemudian segala sesuatu yang menyenangkan saya itu saya miliki. Kalau sesuatu yang dikejar-kejar oleh banyak orang itu saya punya. Ya, kemudian kalau mungkin banyak hal yang sifatnya seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian mengerti maksud saya. Nah, tapi kita bisa lihat Paulus menggambarkan kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu justru dalam keadaan demikian. Ditindas. Habis akal loh. Bapak Ibu sekalian, itu habis akal itu maksudnya saya mikirnya seperti apa lagi. Kita sudah melayani Tuhan ya, sudah kasih tahu. Sampai sudah sendiri habis akal. Mau seperti apa lagi? Itu habis akal bagi dia. Dianiaya. Bahkan dihempaskan gitu. Dihempaskan. Nah, seluruh gambaran ini itu Paulus gambarkan ya. Itu kaitannya sudah dekat-dekat sama maut. Artinya mereka punya pelayanan itu, pengorbanan mereka itu sampai yang berjumpa atau boleh dikatakan itu pergumulannya itu juga korbannya itu sampai mau menghadapi maut gitu ya. Nah, tetapi dia bisa melihat, Paulus melihat ini adalah kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu karena ya, kita bisa lihat ya di sini. Karena apa? Kita lihat di sini. Rahasia kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu ada di dalam union with Christ. Ya, satu kesatuan ya. Union itu kesatuan ya di dalam Kristus. Kesatuan di dalam apa? Ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi kita bisa lihat ya dalam seluruh hidup kita ya, kita ada apa-apa yang kita hadapi, kita ingat kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, di dalam kematian Kristus kita boleh lihat ya bahwa di sana memang ada satu karena seluruh kaitannya dunia sudah jatuh di dalam dosa sehingga bagaimana Kristus itu dia menanggung seluruh dosa orang-orang yang harus diselamatkan, dia umat pilihan Tuhan di situ ya. Kemudian dia mengorbankan hidupnya dia. Nah, di bagian itu tapi tidak berhenti di sana, tapi dia bangkit. Nah, demikian juga di dalam hidup kita, kalau kita mau ikut Kristus, maka kita tahu dunia ini pasti akan merongrong kita. Kalau kita mau hidup yang taat, kita justru mau membenci dosa, tetapi ada tekanan. Nah, itu hal yang sudah dikatakan di dalam kitab suci. Ya, bagaimana kita menyangkal diri dan pikul salib. Tapi ingat, bagaimana bisa bertahan? Union with Christ. Jangan cuma lihat kematian, tetapi lihat kebangkitan. Kristus bangkit, jadi mengalahkan maut. Ya, jadi kalau kita tetap setia, firman Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menjadi contoh bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Maka Paulus ngomong tepat, ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggal sendirian, dihempaskan tapi tidak binasa. Kenapa? Karena Paulus senantiasa ingat kematian Kristus. Ya, bagaimana hidup taat di dalam mentaati Kristus. Maka ketika di sana ada pengorbanan yang harus kita alami, kita tetap setia. Dan juga bukan itu, tapi dia ingat ada kebangkitan Kristus. Makanya ketika kita boleh ya taat dan berkorban di dalam kebenaran, maka di situ juga ada pimpinan Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh mengalahkan segala kesulitan. Ya, jadi ini rahasia kekuatan Allah dalam hidup kita, ingat union with Christ. Dan itu harus dilakukan senantiasa dan terus menerus. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, perhatikan bahwa yang namanya kesulitan itu senantiasa akan datang. Ingat ya, senantiasa akan datang, termasuk dalam pelayanan. Iblis tidak mungkin tinggal diam. Selama masih ada kesempatan, iblis itu giat bekerja loh. Kita juga harus giat. Ya, jangan kemudian kita ini santai-santai, iblis kerja terus. Lama-lama kita
ketinggalan ya. Jangan-jangan sudah wah. Nah, kita harus ingat dia terus ya akan berusaha untuk boleh menjatuhkan. Nah, kita ingat kita juga harus senantiasa union with Christ. Terus menerus kita union with Christ ya, bersatu bersama dengan Kristus. Kalau Kristus juga berkorban karena kebenaran, karena kehendak Allah, kita juga siap taat kepada kehendak Allah. Berkorban. Nah, Kristus dibangkit menang ya. Karena dia taat, maka kita juga akan hidup dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, inilah satu rahasia kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu ada di dalam union with Christ. Dan Paulus bilang ini adalah harta. Ya, apa ini harta? Harta ini ya, apa yang dimaksud dengan harta? Nah, di sini ya, lihat ayat 6. Ya, kita lihat sebentar ke ayat 6 ya. Jadi ke atas sebentar, mungkin ke sini. Tadi ayat 6 mana? Nah, ini ya. Ayat 6 ini di sini, perhatikan ini. Supaya kita beroleh ya, supaya kita beroleh. Supaya kita beroleh. Ya. Nah, beroleh mendapat gitu ya. Kalau ini saya kaitkan dengan ayat 7, berarti bacanya gini. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh harta ini. Ngerti ya? Beroleh harta ini. Harta ini siapa? Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita dengan belajar melihat ya, apa yang firman Tuhan boleh katakan, kita mau menyelidiki, kita lihat pelan-pelan begitu ya. Kita bisa melihat Alkitab mengajarkan kepada kita yang paling mulia, yang paling final, yang tidak mungkin kemudian lekang ya oleh kesulitan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah yang namanya Fanny Crosby itu menulis satu hymn yang sangat indah, ya, yang seharusnya kita harus bukan kita tinggalkan, tetapi kita terus lestarikan, karena itu adalah pujian yang sesuai dengan firman Tuhan. Pujian-pujian yang sesuai dengan firman Tuhan harus kita nyanyikan, ya. Nah, yang mengatakan Tuhan itu pusakaku, Yesus itu pusakaku, benar kan? Tuhan engkau pusakaku. Ini lagu yang saya senang sekali. Saya senang nyanyi lagu-lagu yang indah ya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan kita. Tiap kali baca kitab suci ingat itu. Tiap kali nyanyikan lagu hymn ingat kitab suci. Nah, itu adalah yang Tuhan senang. Tuhan senang kita kerjakan, ya. Tuhan senang, saya kurang senang, punya saya yang dibuang, betul enggak? Ya. Nah, kalau saya senang, Tuhan senang. Kalau saya senang yang Tuhan senang, itu yang paling bagus. Ya. Tapi seringkali kan saya senang, Tuhan enggak senang. Kalau gitu gimana? Punya saya yang dibuang, ikut yang Tuhan senang. Ya. Harta ini ya seperti Fanny Crosby. Itu adalah Kristus, kemuliaan Kristus yang menjadi sumber daripada perhatian kita. Ya. Nah, baik. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Ini kebangkitan Kristus menjadi kuasa daripada NCM ini ya. Lanjutannya adalah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, kita sekarang lihat ya, bagian ini ya, ini menyatakan kepada kita bahwa kuasa dari ini ya, New Covenant Ministry hanya bisa diterima melalui iman. Artinya apa? Artinya tidak ada jasa manusia. Kita hanya terima karena kita sudah dicelikan, kita percaya. Jadi artinya cuma satu respon kita. Dapat percaya. Nah, kita bisa percaya pun itu karena sudah dicelikan, karena kita sudah lihat terang, maka kita ya ini terang, kita percaya gitu ya. Bukan kalau buta mana bisa percaya, nggak mungkin ya. Jadi satu-satunya hanya memang bisa diterima melalui iman. Ya, maka di sini nah, Paulus mengatakan ya bahwa
di dalam bagian ini yang sangat ditekankan itu adalah ini, percaya. Ya, dia percaya apa? Ya, sekali lagi dia percaya bahwa Kristus telah bangkit. Ya, nah bahwa itu yang menjadi satu kuasa yang menyertai pelayanannya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Ya, Yesus sudah mati dari kayu salib, menggenapi, menebus dosa-dosa umatnya. Dan tapi dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang. Nah, ini adalah kuasa. Nah, itu ada percaya. Banyak orang kalau dia melayani Tuhan tapi tidak percaya, maka pelayanan tidak ada kuasa. Oleh sebab itu, di dalam mengiring Tuhan, kita harus percaya. Kalau tidak ada iman, maka di sana sebenarnya ya kita melihat itu adalah sesuatu yang bersifatnya palsu ya, atau semu. Ya, maka di sini kita bisa lihat ya, iman selalu mendahului perbuatan. Ya, bukan perbuatan menyebabkan kita beriman. Perhatikan ya, ini Alkitab mengajarkan kita itu selalu percaya itu mendahului perbuatan. Iman mendahului perbuatan. Bukan kita berbuat dulu sesuatu baru kemudian menghasilkan iman. Tidak ya. Tapi iman dulu. Tuhan berikan dulu, keselamatkan dulu, ada iman, bisa percaya. Setelah percaya, nah baru kita melayani. Baru kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam anugerah itu. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu jangan melayani jika tidak percaya. Jangan memberitakan Injil jika tidak hidup dalam firman. Sama, saya selalu mengingatkan. Saya percaya kuasa Tuhan. Kalau saya tidak percaya kuasa Tuhan, tidak usah doa. Ya. Nah, kalau saya percaya, saya berdoa. Saya melayani. Saya percaya tidak bahwa ketika saya melayani di sana, saya melayani dengan sungguh-sungguh bahwa setiap orang butuh Injil Tuhan. Mereka butuh Yesus Kristus. Baru saya melayani. Ada kuasa. Tapi kalau enggak, jangan melayani. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mau hidup firman Tuhan, kita jadi pelaku-pelaku firman, ada kesulitan, kita percaya Tuhan, firman-Mu, ya dan amin, saya mau taat. Maka saya baru beritakan Injil. Kalau enggak, buat apa saya beritakan firman? Ya kan? Nah, ini adalah satu hal yang penting ya. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya. Dan percaya itu pun anugerah. Nah, kita betapa bersyukurnya kita ya. Ya Tuhan kasih kita bisa percaya, ya itu harusnya mendorong kita makin hidup melayani Dia. Ya. Nah, sekarang kenapa Tuhan memberikan ya? Misalnya kita lihat alasan kuasa itu diberikan ya. Dalam kondisi ini, wah, kita lihat Tuhan kasih kita kuasa untuk boleh untuk pergi melayani Dia. Ya, kuasa apa ya? Kebangkitan Kristus itu. Ya, kita diberi kuasa untuk apa? Ya, untuk menggenapi tentunya kehendak Tuhan. Nah, tapi secara khusus di dalam bagian yang kita baca, ini ada beberapa sebab yang saya mau share. Sebab yang pertama itu adalah ini. 4:15 ini ya. Sebab yang pertama adalah semakin banyak orang menjadi percaya. Oke ya, bisa jelas ya. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang menjadi percaya. Jadi kita boleh diberikan kuasa di dalam pelayanan, itu tujuannya bukan untuk pamer. Wah, kalau dia melayani luar biasa, dia yang memberitakan firman luar biasa, untuk pamer. No, supaya makin banyak orang semakin percaya. Semakin banyak orang semakin mengasihi Tuhan. Ya, semakin banyak orang menjadi percaya. Untuk apa? Titik. Tinggalkan dulu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, lanjutan. Sebab yang kedua, ayat 16. 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab yang kedua adalah agar manusia batinia semakin diperbaharui. Perhatikan ya, di dalam seluruh pelayanan ya, kita mesti ingat ya, sasaran kita bukan sekedar itu kita kejar yang jasmani, tapi spiritual, batinia, hidup rohani itu lebih penting. Hidup rohani yang benar akan menghasilkan hidup jasmani yang benar. Tapi banyak orang lebih pentingkan lahiriah, sehingga akibatnya apa? Satu saat kemudian itu setan bekerja, terjadilah semua celaka. Benar nggak? Wah, banyak sekali orang melayani kelihatan bagus, pekerjaannya luar biasa, jemaat bertumbuh begitu besar, keuangannya mantap, ya hidupnya mewah sekali. Ya, bahkan hamba Tuhan demikian. Tapi tiba-tiba kita lihat spiritualnya nggak beres. Satu saat itu setan akan bekerja. Ya, setan akan investasi.
Dia akan investasi demikian ya. Kasih anak-anak Tuhan, hamba Tuhan kira wah, dia sudah benar. Nah, Alkitab kasih tahu, perhatikan manusia batinnya. Nah, oleh sebab itu kuasa kebangkitan Kristus itu boleh mengingatkan kita, ya, kita tidak tawar hati meskipun banyak kesulitan, manusia lahiriah mungkin bisa merosot di dalam arti kita hidup di tengah dunia, mungkin kita ada kelemahan dan sebagainya bisa merosot. Tapi ingat, kita harus mementingkan batinnya, spiritual, ya. Semakin diperbaharui. Untuk apa? Titik. Nah, sebab yang berikutnya adalah sebab yang ketiga, yaitu ayat yang ke-17, 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi ini adalah sebab yang ketiga, kita boleh semakin mengerti, ya, boleh melihat tentang ini ya, fungsi penderitaan itu boleh hadir. Kenapa penderitaan itu bisa ada? Dan bagaimana kita melihat penderitaan? Ya, sehingga waktu penderitaan itu hadir ya, ingat ya, penderitaan itu hadir. Itu bukan kemudian membuat kita akhirnya menjadi kecewa, membuat kita kemudian akhirnya bilang, oh Tuhan kau di mana dan seterusnya. Tidak. Tapi penderitaan itu hadir untuk boleh kita makin hari ya. Kalau kita lihat ada kuasa kebangkitan Kristus yang menyertai di dalam kita melayani, ingat ya, semua penderitaan tadi semua ada karena Kristusnya ya. Ada karena Kristusnya, jangan lupa ya. Nah, maka ini kan new covenant ministry. Kita melayani, kita hidup bagi Kristus, melayani Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dan seterusnya. Kalau itu muncul penderitaan, kita bisa lihat apa? Itu ringan. Nah, ini perspektif yang mungkin kita bisa lihat karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Karena waktu kita menderita, itu kita tahu, ya, kita lihat, ya, Kristus juga menderita. Kristus menderita jauh lebih besar dari kita. Ya, penderitaan kita tidak ada artinya, apalagi dibandingkan dengan kemuliaan kekal, ya, yang akan kita terima karena Kristus sudah bangkit, maka kita juga pasti akan menang, ya. Oke, di sini kita lihat semakin mengerti ya bagaimana melihat penderitaan dan ya bagaimana penderitaan ada itu untuk apa, ya. Untuk apa ini? For apa? Titik. Ya. Kemudian yang keempat ya, ini alasan yang terakhir ya, adalah 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab yang keempat adalah kita semakin melihat apa yang penting, apa yang harus diperhatikan. Nah, permisi tanya, kita selama ini melayani Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang kita perhatikan? Makan, minum, pakai, apa? Atau kita memperhatikan yang tidak kelihatan? Ya, bagaimana kita sungguh-sungguh ya ke spiritual kita maju, kerohanian kita maju, relasi kita dengan Tuhan itu boleh kita sungguh-sungguh jaga baik-baik, kehidupan kita ya yang benar, dan bahkan di dalam melakukan segala sesuatu meskipun tidak ada yang lihat, tetapi kita tahu ada Tuhan yang melihat. Kita tahu harta kita yang paling utama itu Kristus. Sehingga kita mementingkan bagaimana menyenangkan Dia. Nah, yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, waktu kita bisa melihat ya tentang, dan kita meyakini dan sungguh-sungguh kita percaya ya, ada kuasa kebangkitan Kristus setelah Tuhan nyatakan ya, maka kita justru sekarang memperhatikan yang kekal. Tidak perhatikan yang sementara. Ayo kita investasi yuk ke yang kekal. Mau enggak? Kita banyak loh investasi kepada yang, misal banyak orang perhatikannya, wah apa ke yang ini sementara. Karena mereka mau yang kelihatan. Makanya enggak heran kan banyak sekali terjadi penipuan. Ya. Oleh sebab itu kita investasi ke yang kekal. Ya. Bagaimana yang kekal itu? Ya, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Dan kita mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yuk kita melayani Tuhan. Ya, saya akan berhenti sampai di sini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Oke ya, saya stop share dulu. Stop share di mana? Oke, baik silakan.
apakah ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan sedikit sharing ya? Silakan, kita mungkin ada waktu ya 30 menit ya. Kita sampai jam 9. Ini masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Cukup jelas ya? Ada? Semua di sini sudah melayani? Yang belum melayani angkat tangan, yang belum aja ya, yang sudah. Yang belum melayani malah tidak berani angkat tangan ya. Semua sudah melayani? Ya, kalau semua sudah melayani, puji Tuhan ya. Tapi ingat juga ya, pelayanannya tadi yang seperti apa ya? Ya, kita harus terus menguji diri kita, termasuk saya. Ya, harusnya kita semakin melayani, semakin tahu diri kita bukan siapa-siapa. Tuhan harus semakin mulia ya, ditinggikan maksudnya ya. Tuhan sudah mulia ya, dia tidak ada semakin mulia. Maaf. Ya, Tuhan sudah mulia. Nah, maksudnya kita semakin tahu ya. Itu kalimat Yohanes Pembaptis itu saya senang sekali. Biar dia makin ditinggikan, saya makin itu ya, rendah ya. Jadi dia makin tinggi, saya makin rendah. Nah, kita makin melayani Tuhan itu, kita harus punya prinsip yang sama. Ya, harus Tuhan makin tinggi ya. Kita enggak kelihatan juga enggak apa-apa. Ya. Nah, tapi banyak orang pun ingin terbalik ya, kalau bisa makin melayani makin kelihatan ya. Karena ada prinsip mungkin kalau enggak kelihatan nanti bagaimana bisa menjadi besar? Harus kelihatan. Ya. Tapi prinsip firman Tuhan kadang itu sangat menurut saya sangat ajaib ya, kadang enggak ngerti. Kita lihat beberapa pelayanan itu yang dikerjakan itu waktu orangnya masih hidup itu pelayanan enggak berhasil. Tapi kemudian Tuhan panggil dia pulang. Kita pikir pelayanan habis. Tapi setelah kemudian Tuhan panggil dia pulang, orang berikut yang menyusul dipakai di sana. Kemudian mereka justru lihat terjadi itu satu kebangkitan yang besar. Dan justru ternyata Tuhan sudah pakai ya hamba-hambanya yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat orang itu sudah meletakkan dasar-dasar yang dahsyat gitu, yang kuat sehingga berikutnya itu terjadi satu kebangunan yang besar ya. Kita belajar untuk terus percaya ya. Makin belajar, kita makin percaya kepada Tuhan. Oke.